Vulkanisme itu apa sih, Pak? Kayak gunung meletus bareng Jauhdar. Meletus balon hijau. Menarik nih jawabannya. Kalau kalian bisa dapat, kalau nonton video ini sampai habis. Check it out. Pengertian endogen. Endogen adalah tenaga yang bersifat membangun atau konstruktif yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini membuat sebuah perubahan tertentu pada kerak bumi. Nah, endogen sendiri memiliki 3 jenis ya guys. Yang pertama ada vulkanisme, tektonisme, dan yang terakhir seisme. Nah, pada kali ini kita akan membahas vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi, menciptakan aktivitas vulkanik seperti letusan gunung api, pelepasan gas, dan pembentukan berbagai bentuk lahan seperti gunung berapi. Ya, ada gejala vulkanisme, bukan tanpa alasan mengapa vulkanisme muncul, alias ada penyebab dari munculnya vulkanisme. Bahkan, penyebab atau gejala yang terjadinya fenomena ini bisa dilihat. Terdapat 2 gejala, yakni sebelum munculnya vulkanisme atau pra-vulkanisme dan gejala sesudah terjadi vulkanisme atau pasca vulkanisme. Berikut diantaranya. Pertama, ada pra-vulkanisme. Ini dia beberapa gejalanya, yaitu sedangnya terjadi gempa di suatu daerah yang berdekatan dengan gunung. 2. Banyaknya sumber air yang mengering. 3. Adanya peningkatan temperatur di sekitar kawah. 4. Munculnya suara gemuruh dari dalam gurun. 5. Hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Kedua, ada pasca vulkanisme. Ini dia gejalanya, yaitu ada kemunculan sumber air panas atau disebut dengan geser. 2. Munculnya sumber gas atau ekhalasi seperti belerang. 3. Munculnya sumber air dengan kandungan mineral seperti belerang atau sulfur. Selanjutnya adalah aktivitas magma. Jadi sebelum aku lanjut ke aktivitas magma, aku bakal jelasin dulu kalau bumi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada barisfer atau bagian dalam, lalu perantara bagian tengah, dan litosfer bagian luar. Nah, jadi aktivitas magma dibedakan menjadi ekstrusi magma dan juga intrusi magma. Intrusi magma adalah usaha magma untuk keluar dari dalam menuju ke lapisan luar atau litosfer, tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Pertama ada batolit. Batolit itu adalah dapur magma yang letaknya di dalam bagian bumi atau inti bumi, dan itu sangat panas karena di bagian dalam inti bumi. Selanjutnya adalah lakolit. Lakolit adalah magma yang mencoba menerobos keluar antara lapisan bumi paling atas. Nah, bentuknya biasanya itu dia cembung atau cekung gitu. Selanjutnya adalah siil. Jadi siil juga hampir sama kayak lakolit. Namun siil ini magma yang mencoba keluar melalui cabang-cabang tipis di antara 2 lapisan bebatuan. Jadi dia menerobosnya kayak melalui cabang-cabang yang ada di dalam gunung. Selanjutnya ada diatrema. Diatrema bentuknya itu seperti pipa atau silinder. Jadi diatrema itu menghubungkan dapur magma sampai ke puncak gunung. Nah, itu tuh pipanya itu untuk menghubungkan si jalur magmanya untuk keluar. Lalu intrusi korok. Nah, intrusi korok adalah intrusi magma yang mencoba untuk memipihkan bagian lapisan-lapisan litosfer, yaitu bentuknya pipih. Di sini ada apolisa. Apolisa adalah cabang dari intrusi korok, tapi memiliki diameter yang sedikit lebih kecil. Selanjutnya ada pipa kawah. Pipa kawah adalah lubang yang tergolong dalam bidang magma di kerak bumi, tempat magma naik menerobos ke atas permukaan bumi. Selanjutnya ada kawah utama. Kawah utama adalah lubang erupsi berdiameter yang menjadi tempat keluarnya magma. Selanjutnya ada kerucut parasit. Kerucut parasit adalah segala jenis renjutan yang terjadi akibat erupsi yang tidak terjadi di kawah utama. Selanjutnya ada kawah sapi. Kawah sapi adalah salah satu saluran keluaran dari erupsi gunung berapi yang terletak di lereng tubuh.
Selanjutnya adalah ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah usaha si magma untuk keluar dari dalam sampai ke permukaan bumi. Kalau intruksi tadi kan dia sampai lapisan litosfer, tapi dia sampai ke permukaan bumi. Nah, sekarang kalau si ekstrusi magma itu sampai ke permukaan bumi. Jadi ekstrusi magma itu dibagi menjadi dua. Nah, ekstrusi magma juga bisa dibilang erupsi ya. Jadi erupsi dibagi menjadi efusif dan eksplosif. Efusif adalah getaran atau erupsi yang terjadi akibat keluarnya magma melalui retakan-retakan dan rekan-rekan cabang yang ada di dalam gunungnya itu. Jadi biasanya erupsi yang getaran yang dibuat itu gak terlalu besar dan karena tekanannya juga kecil, perjalanannya juga lambat gitu kan. Selanjutnya adalah erupsi eksplosif. Jadi erupsi eksplosif ini gempa, bisa menyebabkan gempa, erupsi yang bisa menyebabkan gempa karena erupsinya ini tekanannya sangat besar banget akibat dari usaha magma untuk keluar ke permukaan bumi. Dia itu bisa membuat keluarnya batuan-batuan, bom, dan juga asap-asap yang dimana itu berbahaya. Selanjutnya adalah pembentukan lahar. Prosesnya ini dibagi jadi dua macam. Yang pertama adalah primer dan yang kedua sekunder. Kalau yang primer, dia itu terbentuk ketika aliran magma yang panas dan cair bertemu dengan salju, es, atau air di lereng gunung api. Nah, kontaknya ini menyebabkan pendinginan dan pembekuan cepat, yang kemudian membentuk material padat seperti batu, kerikil, dan pasir. Lahar ini dapat membawa dengan cepat material vulkanik yang kasar dan berbahaya. Kalau lahar sekunder, dia tuh terbentuk ketika lahar mencapai daerah yang lebih rendah dan mengalir dalam sistem sungai. Air sungai yang bercampur dengan material vulkanik membentuk lahar sekunder yang lebih encer dan dapat menyebabkan sebarannya lebih jauh. Lahar yang encer menekan batu sedimen dan akhirnya kembali lagi ke dalam dapur magma. Nah, kalau lahar sekunder ini cuma terjadi ketika erupsinya adalah erupsi eksplosif. Selanjutnya ada jenis batuan. Jenis batuan dibagi menjadi dua, yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Batuan beku merupakan batuan pertama yang membentuk litosfer. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang mengeras dan menjadi padat karena adanya proses pendinginan. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk dari endapan. Struktur batuan yang mudah lepas, terbawa air, angin, dan es, lama-kelamaan batuan tersebut akan menumpuk dan mengeras sehingga menjadi batuan. Oleh karena itu, batuan ini disebut sebagai batuan sedimen. Lalu ada jenis batuan beku. Jenis batuan beku ada 3, yaitu batuan tubir, batuan leleran, dan batuan korok. Batuan tubir disebut juga sebagai batuan kristal. Batuan tubir ini disebut demikian karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Lalu ada batuan leleran. Batuan leleran ini memiliki nama lain sebagai batuan beku luar karena proses pembentukannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Oleh karena itu, penurunan temperaturnya juga terjadi sangat cepat. Lalu yang terakhir ada batuan korok. Batuan korok atau juga bisa disebut sebagai batuan gam. Sesuai namanya, jenis batuan yang satu ini terbentuk di korok atau di gam karena lokasinya yang dekat dengan permukaan dan proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung lebih cepat. Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat batuan sedimen klasik, yaitu batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapannya. Batuan sedimen teristris, yaitu batuan sedimen yang tempat pengendapannya berada di darat. Contoh batuan sedimen teristris adalah breksi. Batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkut. Batuan sedimen akuatik, yaitu batuan sedimen yang diendapkan dengan tenaga pengangkut dari air. Contoh batuan sedimen akuatik adalah batu pasir. Selanjutnya ada bentuk-bentuk gunung api. Yang pertama ada gunung api kerucut. Gunung ini terbentuk akibat adanya erupsi yang berganti-ganti antara efusif dan eksplosif, sehingga memperlihatkan batuan beku yang berlapis-lapis pada dinding kawahnya. Yang kedua ada gunung kaldera. Kaldera merupakan suatu kawasan berbentuk bulat yang membentang rendah di tanah. Kawasan ini terbentuk pada saat tanah amblas akibat terjadi letusan eksplosif.
Yang ketiga, ada Gunung Maar. Gunung ini terbentuk karena adanya letusan besar yang membentuk lubang besar atau eksplosif pada puncak yang disebut kawah. Yang keempat, ada Gunung Kubah. Gunung ini terbuat dari lava kental mengandung asam yang keluar saat terjadi letusan. Lava ini mengisi lubang kawah di bagian puncak gunung. Lava yang menguras pada kawah ini dapat menutup lubang pada dinding gunung, dan ini dapat mengakibatkan terjadinya ledakan. Lava ini mengisi lubang kawah di bagian puncak gunung. Dan yang terakhir, ada Gunung Perisai. Gunung ini bukan terbentuk karena adanya letusan, melainkan lebih karena adanya aliran lava basal yang bersifat tipis dan basah, tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu jenis letusan gunung api. Jadi teman-teman, berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, serta materi yang dikeluarkannya, letusan gunung api dibedakan menjadi 7 jenis. Yaitu pertama ada tipe Hawaii. Tipe Hawaii ini terjadi karena lava yang dikeluarkannya sangat cair, sehingga mudah untuk mengalir ke segala arah. Contohnya itu ada Gunung Mauna Loa dan Kilauea di Hawaii. Yang kedua ada tipe Stromboli. Tipe Stromboli ini bersifat spesifik, yaitu letusan-letusannya berada di tenggang waktu atau interval yang hampir berdekatan atau hampir sama, yaitu kurang lebih 12 menit. Nah, jadi setiap kurang lebih 12 menit terjadi letusan yang memuntahkan material seperti bom, abu, dan lapilli. Lalu ada tipe Merapi. Tipe Merapi ini mengeluarkan lava yang sangat kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gasnya itu menjadi bertambah semakin kuat dan memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah-pecah ini terdorong ke atas lalu terlemparlah keluar. Nah, material ini menuruni lereng gunung sebagai ladu atau glow lawine. Terjadi pula awan panas, yaitu sering disebut glowworm atau juga sering disebut dengan wadus gembel. Nah, tipe ini sangat berbahaya bagi penduduk. Contohnya itu ada Gunung Merapi, erupsi ada tipe vulkano. Tipe vulkano ini didasarkan oleh kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magma. Nah, tipe ini itu mengeluarkan material padat seperti abu, bom, lapilli, dan benda padat lainnya. Serta ada pula yang cair, yaitu lava. Lalu contohnya itu ada Vesuvius dan Gunung Etna di Italia. Serta ada juga loh di Indonesia, yaitu Gunung Semeru, tepatnya ada di Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada tipe Pele. Tipe Pele ini dapat terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api, sehingga mengakibatkan tekanan gas pada gunung tersebut menjadi bertambah besar. Nah, apabila penyumbatan kawah tidak kuat, maka gunung akan meletus. Lalu ada tipe Saint Vincent. Saint Vincent ini merupakan air danau kawah yang keluar bersama lava. Dan daerah yang ada di sekitar gunung tersebut bisa diterjang oleh lahar yang panas dan sangat berbahaya. Contohnya ada pada Gunung Kelut yang meletus pada tahun 1919 dan ada Gunung Saint Vincent yang meletus pada tahun 1902. Lalu yang terakhir ada tipe Peret atau tipe Plinian. Tipe ini sangat berbahaya dan bisa merusak lingkungan loh. Material-material yang dilemparkan bisa mencapai ketinggian 80 km dan material tersebut dapat membobol puncak gunung dan mengakibatkan dinding kawah menjadi turun. Nah, contohnya itu pada Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 dan Gunung St. Helens yang meletus pada tahun 1980.